menjawab yang paling banyak ditanya adalah hasil meeting kemarin ya dan tindak lanjutnya seperti apa. Terkait yang diputus oleh kemarin adalah 11 juta pasien dari PBI. Nah PBI itu memang definisinya adalah 96,8 juta yang dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Sedangkan sisanya yang 49-an juta ya, yang dibayarkan oleh Pemda 100% itu masuknya kategori PBPU. Jadi menjawab pertanyaan Ibu Ketua, memang yang diputuskan adalah PBI yang 11 juta. Jadi rencananya yang akan kita layani adalah yang PBI, yang 96,8 juta yang diputuskan itu. Jadi yang PBPU Pemda itu memang tidak masuk dalam kategori yang diputuskan yang 11 juta ini. Ya, 11 juta. Nah kemudian yang kedua, saya tadi kebetulan duduk di sebelah Mensos pada saat bencana. Ya. Ada berita baiknya, beruntung karena datang, insya Allah kompensasi untuk rumah-rumah nakes itu bisa diberikan di Aceh, Sumatera Barat sama Sumatera Utara, sebagian itu sebelum puasa, jadi mereka bisa mendapat kompensasi. Saya kebetulan juga tanya ke beliau, Pak Mensos, ini kan SK Kemenkes sudah dikeluarkan, apakah SK Mensosnya juga sudah keluar? Ya, memang SK Mensosnya juga beliau sampaikan sudah keluar. Saya belum sempat membaca secara detail, tapi SK Mensosnya sudah dikeluarkan juga hari ini. Jadi baik SK Kemenkes maupun SK Mensos sudah keluar. Mengenai detailnya seperti apa memang saya belum sempat lihat. Ya. Tapi kalau SK Kemenkes saya rasa Bapak Ibu juga sudah melihat. Nah sekarang ada pertanyaan, itu banyak ya, jadi Pak Edi, Pak Ahmad Rukyat, Pak Rafindra, Pak Zainal, itu semuanya nanya mengenai ini ya, mengenai keputusan rapat yang kemarin. Jadi langsung SK Kemenkes sudah keluar, SK Mensos juga sudah keluar ya. Nah kemudian banyak juga bertanya mengenai data. Silakan Pak Wuryanto. Masih terkait dengan 2 SK ya. Saya baca detail SK-nya Pak Mensos nomor 24 HUK 2026 9 Februari. Di situ jelas sekali judulnya saja penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang memiliki penyakit kronik katastrofik sebagai pengganti PBIJK yang gagal pendaftaran. Artinya apa? Mensos tidak mengakomodasi 11 juta yang nonaktif. Ini saya baca ini, saya sudah punya ini. Itu yang pertama. Artinya beda dengan yang disampaikan Pak Ketua Charles tadi. DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Ini beda ini, sudah beda nih. Saya membaca detail surat edaran Menteri Kesehatan nomor HK0202-D/539/2026 yang ditandatangani 11 Februari. Judulnya Larangan Penolakan Pasien dengan Status Kepesertaan JKN Non-Aktif Sementara. Judulnya beda Pak. Pak Menkes mengakomodasi yang 11 juta. Tapi Mensos yang diakomodasi hanya yang memiliki penyakit kronis katastrofik. Ini 2 SK dan surat edaran ini berbeda dan pasti membingungkan. Saya baru saja dapat WA dari pasien di Puskesmas Jakarta Utara yang termasuk bagian yang dinonaktifkan, sudah ditunjukkan surat edaran Pak Menkes di Puskesmas, jawabannya apa? Tetap tidak dilayani.
Nah, kalau saya tanya pada Pak Dirut, dasar Pak Dirut apa nanti? Pasti Mensos, bukan surat edaran. Artinya dari kesepakatan pemerintah dan DPR 9 Februari sampai hari ini, 2 surat itu pemerintah masih membingungkan publik. Ini mana yang mau diselesaikan, yang 11 juta atau Mensos jelas kok. Di sini dia sebutkan data tunggal sosial ekonomi nasional sebanyak 105.028 jiwa. Lalu yang kedua, bayi yang dilahirkan dari ibu kandung peserta penerima PBI yang belum mendapat data tunggal sebanyak 645 orang. Yang ketiga, pengaktifan kembali kepesertaan PBI sebanyak 480 jiwa. Jadi nggak ada menyangkut 11 juta. Ini semangatnya beda dengan rapat konsultasi pimpinan yang kemarin. Ini loh Pak, ini mohon betul-betul di ini hal yang penting. Jadi menurut saya sampai hari ini nggak clear. Lalu saya baca yang suratnya Pak Menkes edaran nomor 1, bunyinya adalah larangan penolakan pasien. Rumah sakit dilarang menolak pasien yang status kepesertaan jaminan kesehatan nasional dinonaktifkan sementara oleh BPJS Kesehatan sepanjang pasien tersebut membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis. Ini surat edaran Pak Menteri. Pak Menteri ini dinonaktifkan sementara, berapa jumlahnya? Ya 11 juta itu yang dinonaktifkan sementara, semangatnya kan itu. Jadi Pak Menteri sudah benar sesuai dengan kesepakatan pemerintah dan DPR, tapi Mensosnya yang enggak akomodatif. Oleh karena itu, ini enggak sinkron. Gimana masyarakat enggak bingung? Yang bingung rumah sakit Pak Dirut. Dia mau apa sekarang? Mau melayani, nanti enggak diklaim. Enggak lah, pasti enggak berani rumah sakit. Ini puskesmas hari ini enggak berani ya Pak. Hari ini, per hari ini. Jadi Pak, mohon izin, mengapa saya potong Pak? Saya sudah baca detail. Oleh karena itu, pemerintah mohon segera disinkronkan mana yang diharapkan dari kesepakatan antara pimpinan DPR dengan para menteri yang dilaksanakan di tanggal 9 Februari. Terima kasih Ketua. Izin pimpinan. Silakan Pak. Ini pertanyaan penting sekali dari Pak Edi ini Pak. Kira-kira nanti ujungnya di Pak Dirut BPJS ini. Mau ikut suratnya Menkes atau ikut suratnya Mensos ini? Kalau ya. Kalau ikut Mensos berarti ya hanya yang pasien yang katarsostik aja Pak. Kalau pas yang iya. Ikut yang bayar. Ya berarti ikut Mensos Pak. Berarti bukan 11 juta Pak. Makasih pimpinan. Izin Bu Ketua. Silakan. Atau gini deh, mungkin pertanyaan ini bisa dijawab Pak Menkes juga. Apakah anggarannya sudah disediakan untuk bisa mengcover 11 juta sekian peserta selama 3 bulan? Jadi kalau 11 juta kali 42 ribu, ya berarti kan itu 462 miliar kali 3, 1,38 triliun. Apakah anggaran di Kementerian Kesehatan sudah disediakan untuk itu? Ya kan, karena tadi Pak Dirut sudah ngomong ngikut yang bayar gitu kan. Jadi kalau memang sudah disediakan berarti ikutnya Kemenkes gitu. Silakan Pak. Ya, Pak Menteri, tambahan. Ini kan kemarin kan sudah ditambah 10 triliun lagi dari 60. Kan untuk tahun ini kan tambah 10 triliun untuk PBI dan selisih iuran dari 46 jadi 56 kan Pak Menteri. Nah, ini 10 triliun ini udah ketambahan lagi, jadi apa masih masalah untuk pembayaran untuk kesiapan itu? Silakan Pak Menteri jawab sekalian, nggak usah, terbuka saja Pak Menteri. Ini penting menyangkut masyarakat. Jadi untuk kebetulan Kemenkes interpretasinya sudah sesuai ya Pak Edi ya, maksudnya begitu ya. Mungkin nanti mengenai surat, karena tadi saya juga belum sempat baca secara detail SK-nya, nanti saya koordinasikan dulu dengan beliau. Kebetulan katanya beliau juga sekarang dipanggil DPR sebelah, mungkin pertanyaannya juga kira-kira sama lah di ruang sebelah di Komisi 10,
Komisi 8 ya, Komisi 8 ya. Jadi saya mohon izin untuk bisa berkoordinasi dengan Bapak Menteri Sosial mengenai ini. Karena saya terima kasih Pak Edi sempat baca, tadi kita belum sempat baca di jalan mengenai surat ini. Nanti kita akan berkoordinasi. Kalau mengenai anggaran, memang kita harus bicara dengan Kementerian Keuangan, Bapak. Kalau untuk misalnya 11 juta itu kan kira-kira sebulan 450 miliar lah. Kalau misalnya tadi 100 ribuan itu kan besarnya sekitar 4,5 miliar. Jadi bedanya akan sangat signifikan. Bedanya akan sangat signifikan. Tapi sekali lagi ini ada di pemerintahan di bawah Kementerian Keuangan. Jadi saya mohon waktu untuk bisa kembali lagi. Sehingga suratnya udah keluar, SK-nya udah keluar dua-duanya, masih ada Izin sedikit Bu Ketua. yang Jadi ya, artinya Pak Menkes hari ini jam 4:14 11 Februari ini belum bisa memastikan apakah yang di cover selama 3 bulan adalah 11 juta atau 120 ribu gitu ya. Saya konfirmasi nih. Boleh saya refresh sedikit. Pemerintah bisa memastikan bahwa yang 100 tadi disebut angkanya sekitar 106 ribu pasien-pasien katastrofik yang berisiko wafat kalau tidak diteruskan layanannya yang keluar dari PBI tetap bisa dilanjutkan. Sedangkan yang sisanya yang 11 nanti akan kita diskusikan, 11 kurang 100. Tapi sudah ada yang bisa, jadi sudah maju satu step, semua yang katastrofik, yang membahayakan nyawa, itu sudah confirm oleh SK Kemenkes dan SK Kemensos, itu bisa ditindaklanjuti sehingga menghilangkan risiko kehilangan nyawa dan sudah aktif. Oh Pak ini juga bilang sudah aktif, jadi seenggaknya itu satu step. Boleh kan, saya itu fakta yang benar. Nah sisanya yang 11 juta kurang 100 ribu ini yang nanti saya akan kembali dengan Bapak Menteri Sosial dan Bapak Menteri Keuangan. Izin Ketua. Silakan Pak Edi. Ya Pak Menteri, kalau Menteri Keuangan kan jelas toh Pak, 96,8 juta, 11 juta yang dinonaktifkan, kan tidak mengurangi jumlah. APB-nya kan ada. Jadi soal anggaran sebenarnya nggak ada masalah kan. Kalau persoalannya tadi anggaran. Jadi menurut saya jelas sekali kok Pak Purbaya kemarin nohoknya Pak Dirut dan Pak Menteri. Duit ada, gua nggak mau malu dong. Jelas sekali loh itu. Artinya komitmen Menteri Keuangan oke dong. Dan anggaran di APBN juga ada. Jadi menurut saya Pak, kalau kita kembali ke bedah 11 juta, rapat yang kemarin kalau hanya merespon yang gagal ginjal dan penyakit katastrofik dan yang lain, itu ekspektasi publik nggak nyampe Pak. Karena yang gaduh bukan hanya itu, tapi yang 11 juta itu. Jadi kalau mau wais 3 bulan itu sebetulnya yang di cover ya sebetulnya Pak Menteri 11 juta itu. Tapi mengapa Pak Mensos ada salah atau miss persepsi terhadap keputusan ini? Kalau baca semangatnya 11 juta kok Pak. Oleh karena itu Pak Menteri, kami mendorong 11 juta diberi waktu tenggang 3 bulan. Sesuai dengan yang disampaikan Dimas Dr. Gamal. Itu clear, biar rakyat juga persiapan. Itu wise tuh, menghormati orang miskin. Saran saya itu Pak. Saya ada boleh luruskan sedikit informasinya supaya pemahamannya sama Pak Edi. Jadi yang 11 juta ini bukan kemudian orang PBI dihapus sehingga jumlah angkanya 96 juta turun jadi 85. Bukan, mekanismenya enggak demikian. Yang terjadi adalah yang 11 juta ini diidentifikasi di data sen bukan masuk kategori miskin, dikeluarkan dari kategori miskin, sehingga ada 46 juta orang yang belum masuk PBI, yang di data DTSN dikategorikan miskin, desil 15, menggantikan yang 11 juta ini. Jadi kalau dari sisi anggaran Kementerian Keuangan sebenarnya
yang dikeluarkan Kemenkyu dengan mengalihkan keluar yang 11 juta yang diidentifikasi bukan masuk kategori miskin ini sama, karena sudah diisi oleh 11 juta pengganti orang yang menurut data Sen masuk kategori miskin. Jadi memang kalau ini nanti dimasukkan, ini akan menambah 11 juta dari 96,8 juta. Jadi akan naik menjadi 107,9 juta. Nah ini yang mungkin nanti itu tadi saya mesti bicarakan, karena itu ada di RPJMN, ada di APBN, dan ada di banyak dokumen-dokumen kenegaraan lainnya mengenai angka PBI itu 96,8 juta ini. Tapi kami memahami sekali masukan dari para anggota Dewan, cuma karena ini ada lintas kementerian, izinkan kami berkoordinasi dulu untuk dengan Kementerian Keuangan dan Menteri Sosial. Izin sedikit, pimpinan Dr. Gamal. Silakan Dr. Gamal. Iya, mungkin saya ingin menambahkan 2 poin Pak Menteri. Saya pikir saran untuk Kemenkes itu secara garis besar ada 2 ya. Dalam konteks pelayanan kesehatan, ya kebijakan emergency bypass ya, yang tadi kita bahas ya. Jadi bagaimana Kemenkes memastikan adanya regulasi yang mewajibkan rumah sakit tetap melayani pasien PBI yang baru dinonaktifkan, terutama kondisi gawat darurat, administrasi bisa diselesaikan belakangan. Artinya service first, admin later. Lalu yang kedua, kita bisa lebih dari itu Pak Menteri. Jadi bagaimana Kemenkes ikut mendorong, mengawasi agar rumah sakit tidak alergi atau langsung menolak pasien yang statusnya PPI bermasalah, melainkan membantu mengarahkan proses reaktivasi. Dan yang ketiga, sebagaimana yang disampaikan Bu Pimpinan, saya pikir penting untuk Kemenkes mendorong integrasi yang lebih kuat antara pembiayaan ya, PBI, APBN dengan APBD ya. Dalam hal ini agar kita mampu melakukan sinkronisasi pembiayaan di pusat dan pemerintah daerah. Dan yang konteks kedua, bagaimana Kemenkes mampu memastikan jaminan pembiayaan terhadap berbagai regulasi-regulasi yang dikeluarkan untuk memitigasi sinkronisasi data. Dan mungkin sedikit tambahan untuk BPJS Kesehatan ya, tambahan minor. Jadi saya mengusulkan Pak, optimalisasi petugas BPJS 1. Jadi petugas BPJS 1 di RS harus dibekali kewenangan dan jalur cepat untuk membantu pasien melakukan reaktivasi atau pendaftaran kembali jika syarat-syaratnya terpenuhi. Dan yang kedua, saya mengusulkan transparansi status di aplikasi. Jadi fitur cek status di aplikasi mobile JKN harus memberikan alasan yang spesifik jika penerima PBI dinonaktifkan. Misalkan dinonaktifkan oleh Kemensos karena tidak memenuhi syarat. Sehingga itu jelas untuk pasien kita, bukan sekedar status nonaktif. Secara prinsip saya ingin katakan begini. Kemenkes dan BPJS Kesehatan jangan hanya menjadi penerima pasif dari data Kemensos. Kemenkes dan BPJS Kesehatan harus menjadi advokat bagi pasien. Masalahnya sekarang ketika Kemensos menghapus data, BPJS langsung memutus penjaminan. Jadi ketika Kemensos menghapus data, BPJS langsung memutus penjaminan dan Kemenkes seringkali tidak punya mekanisme intervensi cepat di lapangan. Terima kasih.